Kuasa doa apa saja yang akan diberikan Tuhan Yesus bagi orang percaya. Kita melihat dulu bagaimana kita bisa mendapatkan kuasa doa itu. Jangan sampai kita tahu kuasa doa yang kita dapat 1, 2, 3, 4, A sampai Z. Tapi kita kehilangan rumusnya. Bagaimana supaya dapat kuasa doa. Jadi yang pertama supaya kita mengalami kuasa doa saudara. Jadilah orang Kristen yang hidup benar. Yang pertama. Yang kedua, yang menentukan supaya saudara mengalami kuasa doa adalah saudara punya hati yang percaya. Our Father in Thank you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Untuk cakap menyampaikan firman-Mu dan apa yang dimuliakan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Hari ini kita masih terus bisa beribadah semua karena kasih karunia Tuhan. Baik, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul kuasa doa. Ini sangat penting saudara. Kalau saudara masih ingat awal tahun kemarin saya sampaikan tentang apa yang harus kita lakukan sepanjang 2021. Dan mungkin tahun-tahun selanjutnya ada 2M ya. Saya berdoa untuk dapat 3M, ternyata cuma 2M yang dikasih. Jadi M yang pertama adalah saudara banyak mengucap syukur. Dan M yang kedua adalah melekat. Amin. Nah, saya tidak khotbahkan lagi karena sudah dikhotbahkan waktu yang lalu. Nah, kuasa doa ini urusannya dengan melekat. Orang hanya bisa melekat seperti ranting, seperti carang kepada pokok anggur itu kalau dia berdoa. Dan berdoa juga tidak bisa dilepaskan dari kebenaran firman Tuhan. Saudara tidak bisa berdoa tapi tidak punya firman. Ini berbahaya. Atau saudara banyak tahu firman tapi tidak berdoa. Ini juga kurang pas. Karena firman Tuhan tanpa doa, ini hanya sekedar retorika, sekedar ilmu. Tapi kita tidak bisa mengalami kuasa. Ada banyak orang Kristen dia klaim firman Tuhan dan dia berkata, firman Tuhan bilang begini Pak, saya klaim tiap hari, tiap pagi. Saking diklaimnya saudara pakai keling juga. Semua. Tapi kok saya tidak dapat. Nah bukan tidak dapat saudara. Bukan firman itu tidak berkuasa. Tetapi firman hanya berkuasa. Firman hanya akan menjadi hidup. Kalau saudara berdoa. Amin. Nah, itu sudah rahasia, tidak bisa. Orang-orang di luar sana juga apalagi di zaman sekarang ini. Orang yang tidak percaya Yesus bisa download Alkitab. Betul nggak? Mereka bisa baca. Tapi ada yang baca untuk sekedar ilmu pengetahuan. Ada yang baca juga untuk hal-hal lain kepentingan pribadi. Bukan urusan kita ya. Dan mereka saya percaya tidak akan mengalami kuasa daripada firman itu. Kenapa? Ketika firman tidak dilahirkan kembali. Ketika firman tidak dihidupkan kembali oleh persekutuan saudara kepada Tuhan yang kemarin saya sudah khotbahkan dengan cara melekat itu. Maka kuasa firman, kuasa doa tidak menjadi bagian kita. Amin. Baik, dengan cepat saja kita lihat. Sebenarnya kuasa doa itu luas sekali saudara. Tapi saya hanya bagi dalam beberapa poin yang sangat penting bagi kita orang Kristen, secara khusus kita yang mau mengalami pertumbuhan doa. Apalagi gereja kita memang secara khusus punya panggilan ke situ. Supaya ketika saudara mulai bergerak, baik secara pribadi, saudara bertumbuh dalam doa, amin. Ataupun kemudian Tuhan pakai saudara untuk mendoakan mau hal yang kecil, hal yang besar, hal yang setengah besar, hal yang sangat besar itu bukan urusan kita, amin. Ketika Tuhan mau pakai kita, kita bisa mengerti. Sehingga doa kita benar-benar berkuasa. Dan orang yang kita layani, orang yang kita layani,
orang yang kita doakan bisa mengalami kuasa Tuhan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan sampai ayat yang ke-17. Yakobus 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan buat kita semua. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Amin. Nanti saudara baca selengkapnya perikop ini, saudara. Jadi di situ dikatakan dan doa yang lahir dari iman. Kemudian ayat yang ke-16 dikatakan doa orang yang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara harus lingkari kata sangat. Jadi bukan besar kuasanya, tapi sangat besar kuasanya. Amin. Jadi saudara, sebelum kita belajar tentang kuasa doa apa saja yang akan diberikan Tuhan Yesus bagi orang percaya, kita melihat dulu bagaimana kita bisa mendapatkan kuasa doa itu. Jangan sampai kita tahu kuasa doa yang kita dapat 1, 2, 3, 4, A sampai Z, tapi kita kehilangan rumusnya. Bagaimana supaya dapat kuasa doa? Bagaimana supaya kita hidup benar-benar, bukan sekedar berdoa dan tidak punya pengalaman bersama Tuhan, tidak mengalami janji-janji Tuhan. Amin. Jadi harus tahu rumusnya. Ternyata rumusnya kita tidak usah cari jauh-jauh. Kita tidak usah tanya ahli-ahli teologi ya. Boleh tanya untuk menguatkan kita. Kita baca Alkitab saja. Ada 2 hal saudara perhatikan dulu. Bagaimana supaya kita dapat kuasa doa? Dalam perjalanan pengalaman pelayanan saudara, baik pribadi saya sendiri maupun saya lihat orang lain, banyak sekali orang bertanya, Pak, saya sudah berdoa sehari sekian jam, tapi kenapa saya tidak dapat? Kalaupun dapat sedikit, kenapa saya tidak mengalami, Pak? Jangan-jangan saya bukan orang pilihan Tuhan. Nah loh, jangan-jangan orang pilihan Tuhan yang kayak pendeta, kayak orang-orang hebat. Nah ini sudah mulai masuk intimidasi setan, betul nggak? Intimidasi setan seolah-olah ada orang pilihan, ada bukan pilihan. Orang pilihan dan bukan pilihan itu bicara kepada orang dunia. Ya, orang yang sudah percaya Yesus, kita semua sudah dipilih Tuhan. Saudara jangan salah mengerti firman Tuhan. Amin. Bagi orang dunia secara umum ada orang pilihan dan bukan pilihan. Tapi bagi kita yang sudah di dalam Kristus, lihat temannya dan katakan amin. Kita semua orang pilihan. Alkitab ayatnya jelas. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi kalau hari ini saudara bisa berdoa di dalam nama Yesus, memanggil Tuhan, bisa beribadah, bisa jadi orang Kristen, kita orang pilihan. Kita sudah dipilih Tuhan, bukan karena kita hebat, baik, kaya, cantik, ganteng, bukan. Tapi karena kasih sayang Tuhan. Nah, kita lihat ayatnya tetap ditampilkan. Ya. Jadi ada 2 poin yang menentukan supaya kita ngalami kuasa doa. Yang pertama saudara, kita lihat dulu ayat yang ke-16. Ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Ayat 16b ya. Doa orang yang benar. Sama-sama katakan dengan saya. Doa orang yang benar. 1, 2, ya. Doa orang yang benar. Amin. Poin pertama untuk saudara bisa mengalami kuasa Tuhan yang sebentar akan kita bahas. Yaitu jadilah orang Kristen yang benar. Ini dulu. Jadilah orang Kristen yang benar. Ada banyak orang Kristen percaya firman Tuhan.
Sungguh-sungguh sih. Tapi kehidupannya tidak selaras. Jadi kata orang yang benar, ini artinya kekristenan saudara selaras dengan kehidupan saudara. Saudara bukan hanya orang Kristen di gereja. Tapi saudara orang Kristen di rumah. Di tempat tinggalmu, di perusahaanmu, di kantormu, engkau tetap orang Kristen. Halo? Ini yang benar. Nilai-nilai kekristenan. Nilai-nilai firman Tuhan itu kebenaran. Orang Kristen, dia hanya punya satu nilai. Tidak boleh banyak nilai. Karena kita bukan belajar sekolah semua pelajaran. Bicara iman, kita hanya belajar dari surga. Betul nggak? Kalau pekerjaan silakan, saudara belajar fisika, ilmu-ilmu lain silakan. Tapi bicara iman, saudara cuma punya pelajaran satu. Mengenal Tuhan dan perintahnya. Berarti nilai kekristenan itu apa? Nilai firman Tuhan. Tidak boleh dicampur-campur. Amin. Tidak boleh dicampur-campur. Saya menemukan dalam pelayanan ada orang menasehati orang, dia pakai setengah firman, setengah adat istiadat, setengah kebiasaan, setengah pengetahuannya. Ini campur-campur saudara. Ini bukan nilai kekristenan yang Tuhan mau menjadi orang benar, tidak. Orang benar, nilai yang dia pegang, nilai yang dia bagikan, nilai-nilai yang dia hidupi hanya nilai firman Tuhan. Amin. Contoh, saya pernah melayani di Jakarta sana, saudara. Ada orang berantem, saudara. Berantem bos sama anak buah, tapi anak buahnya posisinya lumayan juga lah, mungkin. Saya kurang tahu. Dan bosnya ini pakai kata-kata kasar, saudara. Pakai kata-kata yang ya tidak sopan lah. Kalau dia marah sama anak buahnya pakai kata-kata yang tidak baik. Lalu saya pas lagi ibadah kantor di situ, mereka ajak ngobrol. Lalu dia tanya, mereka yang berantem ini juga ada dengan beberapa karyawan lain. Mereka tanya begini, Pak, si yang anak buah yang berantem ini, yang posisi main yang tanya, ngomong begini, Pak, boleh nggak orang Kristen gara-gara dia atasan lalu dia marah-marah sama kita pakai kata-kata yang kurang sopan? Nah kan saya tidak tahu kalau mereka habis berantem. Ya kita berdiri sebagai hamba Tuhan. Amin. Sampaikan firman, lalu saya jelaskan. Tidak boleh. Orang Kristen itu bukan Kristen di gereja saja. Di kantor, di rumah. Sekalipun kita seorang pemimpin, marah boleh kalau anak buah salah. Tapi sebaiknya kata-kata itu dijaga. Betul ya? Karena ada ayatnya. Saudara bisa baca dalam kitab Filipi dan kitab Kolose pasal 5 itu. Hendaklah kata-kata kotor. Ya, buanglah kata-kata kotor. Buanglah segala hal-hal buruk, banyak sekali, najis, macam yang saudara baca. Matikanlah segala hal-hal duniawi. Nah itu semua. Itu ayatnya ayat firman Tuhannya jelas. Jadi saya sampaikan kurang lebih ayat itu. Lalu bosnya bilang begini. Tapi kan Pak, kalau kita terlalu rohani, nah ini. Kalau kita terlalu rohani, kita injak sama anak buah kita. Ini kebanyakan kata-kata pemimpin perusahaan begitu. Nah, saya cuma bisa gubrak kepala kan. Kalau kita terlalu rohani, kita diinjak sama anak buah. Nah itu adalah statement pendapat dunia, saudara. Halo? Itu statement pendapat dunia, bukan statement kekristenan. Statement kekristenan itu tidak bisa kita pungkiri. Kasih. Suka tidak suka. Enak tidak enak. Kasih. Nah kasih itu bukan berarti saudara tidak bisa tegur, tidak bisa marah. Tapi rasa-rasanya kalau menggunakan kata-kata kasar tidak baik. Tidak baik. Itu satu contoh saya ambil saudara. Di satu sisi dia sambil marah bilang kau ya orang Kristen begini. Tapi dasar kau Kristen yang kata kotor. Tidak enak ya. Nah ini ada juga orang punya banyak masalah saudara. Sebentar dikasih nasihat sesuai kebenaran firman Tuhan tapi dimasukin juga pengetahuan yang bukan dari Tuhan. Contoh kalau kami, misalnya ada orang berkelahi. Suami istri. Nah ini banyak. Di Jawa saya sering temukan. Di Medan juga saya sering temukan. Di Nias juga saya temukan saudara. Kemana-mana pergi. Semua bilang begini. Jadi ada suami istri berantem. Dan yang kasih nasihat juga pendeta loh. Jadi habis kasih firman. Mungkin pendetanya udah kehabisan firman. Bilang begini.
Kalau dia keras kepala, biarin. Kalau kami di adat kami orang Nias contoh ya. Supaya tidak ada yang marah. Kalau saya sebut suku lain nanti saya di demo di bawah. Nah, kami orang Nias nih, orang kayak gitu biar dia begitu, biar bapaknya yang jemput, biar. Nah, ini kan sudah tidak benar. Ini saudara mau jadi kasih nasihat apa dan ini kebenaran yang mana? Amin. Ini benar sampai waktu itu dengan rektor STTN almarhumnya Pak Pendeta Timotius G, ada anak buah di bawah dia berantem. Ini kesaksian bukan saya buat-buat. Lalu dia bilang, bawa pulang anakmu ke kampung. Yang ngomong itu pendetanya. Kalau istri tidak dengar-dengaran, biarin aja. Ini kan udah campur, saudara. Halo? Kalau kita campur-campur, kayak gado-gado. Kalau gado-gado masih enak. Tapi kalau kekristenan campur-campur, kuasa doa apa yang kita bagikan? Halo? Ini yang Paulus bilang begini. Aku mau. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Amin. Yang ku kehendaki mengenal dia. Dan apa namanya itu dalam Filipi itu ya? Dan mengalami kuasanya. Nah ini dia. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan mengalami kekuasaannya, kepenuhannya. Kenapa Paulus ingin mengenal dia? Supaya ketika dia menjadi orang Kristen, dia benar-benar segambar, serupa, benar di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita belum mengenal dia, pasti kebenaran kita juga campur-campur. Betul nggak? Ada juga saudara yang main aman. Orang meninggal. Sekarang sudah tren orang Kristen meninggal dikremasi. Saya ngomong saja. Sudah tren loh. Alasannya apa? Biar nggak repot, Pak. Biar nggak susah. Toh Alkitab juga tidak menjelaskan secara gamblang, betul ya? Sama seperti rokok kan? Makanya masih banyak yang merokok. Alkitab tidak ada ditulis Ayub 1 ayat 1 dilarang merokok, kan nggak ada. Tapi kebenaran Kristen itu bukan ada yang langsung gamblang gitu ya, secara harafiah. Tapi ada yang kalau kita mengenal Tuhan ini kita mengerti lah. Amin. Memang tidak ada tulisan dilarang merokok. Tetapi merokok itu hal yang tidak baik. Hal yang sia-sia. Sama seperti yang tadi saya katakan. Sekarang udah mulai orang Kristen kalau meninggal dibakar. Saudara, yang jadi masalah ini saudara jangan sampai salah paham ya. Yang masalah itu bukan dikremasi atau dikubur, bukan. Bagi saya bukan masalah kremasi atau dikubur. Saya pengen merubah perspektif saudara. Yang menjadi masalah adalah iman saudara itu apa? Halo? Kalau kita bicara salahkah dikremasi, salahkah dikubur, nggak habis-habis. Tapi mari kita rubah sudut pandang kita dengan apa? Kita itu orang apa? Itu dulu kan? Iman kita apa? Kalau saudara orang yang beriman kepada ajaran agama, sahabat kita, saudara-saudara kita yang percaya kepada kremasi, silakan. Tapi iman kita iman apa? Iman Kristus, iman Kristen yang percaya akan hidup kekal dan kebangkitan. Hidup kekal dan kebangkitan. Lalu ada yang bilang, emang kalau sudah dibakar jadi abu tidak bisa dibangkitkan? Bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sampai orang kasih pertanyaan itu semua yang aneh-aneh hanya untuk membela diri. Bukan bertanya murni. Banyak orang itu bertanya untuk mendapatkan dukungan atau menjebak. Bukan bertanya karena tidak tahu. Bagaimana kalau yang mati di pesawat, Pak? Itu kan bakar. Gimana jawabnya? Kalau saya ditanya, emang Bapak mau mati di pesawat? Kalau Bapak mau mati di pesawat, saya doakan. Iya kan? Urusan mati bukan urusan kita. Kalau orang yang mati kecelakaan di pesawat, di mobil, kebakaran rumah, itu otoritas Tuhan, kita nggak tahu. Tapi dalam kekristenan, kebenaran kita adalah debu kembali kepada debu, betul ya? Kita dikuburkan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bapak-bapak rohani, semua dikuburkan. Amin. Amin. Bahkan Tuhan Yesus yang teladan kita dikuburkan. Itu pentingnya kita tahu firman. Amin. Ini saya bicara bukan memasalahkan kremasi boleh atau tidak boleh. Iman saudara apa? Amin.
Ini kalau kita bahas boleh atau tidak, nggak akan ketemu ujungnya. Kita punya terlalu banyak dalih, terlalu banyak alibi, terlalu banyak alasan. Tapi kalau kita bicara iman kita apa ya saudara baca di Alkitab. Semuanya dikuburkan. Nah ini saya kasih contoh-contoh. Jadi orang Kristen itu supaya doanya berkuasa dia harus hidup benar juga. Bagaimana di masyarakat dia benar. Bagaimana dia bersosial dia benar. Amin. Nah kemarin di grup pendeta saya juga bingung ya. Ada dikirim berita ya. Pendeta lagi dikejar-kejar karena masalah. Nah ini saya juga sedih ya. Nah ini berarti tidak benar. Amin. Tidak benar ini. Bagaimana kalau saudara tidak benar dapat kuasa doa? Tidak mungkin. Nah itu. Poin pertama. Waktu saudara jadi orang Kristen. Setelah saudara terima Yesus. Jadilah benar. Memang tidak langsung. Tapi percayalah Roh Kudus yang ada dalam hati saudara. Pasti menuntun kita ke dalam kebenaran. Amin. Jika kamu adalah benar-benar muridku. Ya. Kamu akan mengenal kebenaran. Yohanes 8 ayat 32 dan 33. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya ada proses. Makanya melekat. Saudara tetap hanya sama Tuhan. Terus bertumbuh. Terus berdoa. Mulai dari tidak tahu berdoa. Sepertinya tahu berdoa. Bertumbuh. Mulai tahu berdoa. Kemudian bisa berdoa. Ya. Kemudian suka berdoa. Amin. Jadi gitu ya. Mulai dari tidak tahu berdoa. Ya. Mulai belajar berdoa. Apa tadi? Itu urutannya. Terus sepertinya tahu berdoa, suka berdoa, apa lagi? Hidup dalam doa. Dan apa? Tekun berdoa. Jadi itu terserahlah saudara mau poin yang mana. Semua dari situ. Jangan kayak dulu waktu kita awal mulai belajar pelayanan sekolah doa, hampir semua orang bilang, apa itu sekolah doa? Nah ini kan manifestasi kesombongan, betul ya? Manifestasi kesombongan yang dibalur oleh setan itu. Jadi sebaiknya kita ini semua pada dasarnya tidak tahu berdoa. Kita mulai saja. Dari tidak tahu, mulai saja berdoa. Terus mulai belajar sepertinya tahu berdoa. Akhirnya mulai bisa berdoa. Terus suka berdoa. Terus hidup dalam doa. Sampai tekun berdoa. Jalani saja. Di situ nanti Roh Kudus yang akan tuntun dan ajar kita. Jadi, aku saudara terus lakukan. Itu tanda melekat. Dan itu juga tanda orang benar. Ketika ada mulai firman, mulai menegur saudara. Waktu saudara berdoa, mulai Tuhan kasih tahu. Atau waktu saudara baca Alkitab, atau saudara beribadah seperti hari ini. Dengar khotbah di mana, di YouTube, manapun. Saudara merasakan ada teguran-teguran. Terima saja dulu. Terima saja supaya waktu nanti saudara berdoa, benar-benar saudara menjadi orang benar. Yang kedua, dengan cepat. Masih di ayat yang sama. Kita lihat dulu ayat 15. Ayat 15 dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dalam ayat ini konteksnya orang sakit, tapi saya kutip dari kata pertama. Dan doa yang lahir dari iman. Sekarang angkat ayat 17. 17 dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Jadi yang pertama supaya kita mengalami kuasa doa saudara. Jadilah orang Kristen yang hidup benar. Yang pertama. Yang kedua yang menentukan supaya saudara mengalami kuasa doa. Adalah saudara punya hati yang percaya. Saudara punya iman. Setelah benar maka itu akan dapat iman. Waktu saudara yakin dan percaya. Maka saudara akan sungguh-sungguh. Amin. Kalau saudara tidak yakin dan percaya, saudara tidak bisa sungguh-sungguh berdoa. Kata yakin itu adalah bahasa aslinya itu pistis, pisteo. Ya. Ada banyak tafsiran. Tapi saya coba cek baik dari macam-macam ensiklopedi, tafsir-tafsir dan saya juga gabungkan. Ternyata kita perlu bukan hanya 100% melihat arti secara harfiah dari tata bahasa, etimologi atau segala macam, tapi saudara cek di hati saudara juga. Amin. Saudara cek di hati, ternyata bahasa sederhana kalau saya boleh simpulkan, kata pistis atau kata yakin itu adalah gini.
Karena mengenal Tuhan. Tidak mungkin saudara yakin kalau tidak kenal. Amin. Tidak mungkin gereja ini sembarangan kasih pemimpin pujian, pemain musik kalau tidak kenal. Halo? Kenal dulu. Berarti iman itu datang apa? Dari kenal. Kenal dari mana? Firman. Yakin itu yakin apa? Bukan yakin karena kehebatan kita berdoa, tapi kita yakin karena ada janji Tuhan. Itu. Tolong dibuka Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Jadi taman lampus ministri anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada. Saudara lihat, Roma 1 ayat 16. Ini yakin itu dari sini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi tidak boleh ada keyakinan karena apa? Saya didampingi Pak John. Pak John itu biasa usir setan. Saya yakin. Tidak bisa. Saya didampingi Pak Pendeta Berto. Dia itu ahli. Kalau saya bersama dia aman. Tidak bisa. Saya didampingi Pak Yakobus. Kenapa? Pak Yakobus lebih gelap dari setan. Bercanda ya Pak. Tidak bisa. Saya didampingi sama Pak ABC. Oh dia punya uang, orang kaya. Tidak bisa. Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada saudara dan saya orang percaya. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi kalau saudara tidak suka Injil, saya heran dan saya tidak tahu keyakinan saudara datang dari mana. Amin. Tidak ada keyakinan datang di luar firman Tuhan. Nah, ini pistis. Ini pisteo. Saudara tidak bisa yakin karena saudara sudah terbiasa. Saudara tidak bisa yakin karena saudara berdoa 20 jam satu hari. Tidak bisa. Saudara bisa berdoa 20 jam satu hari. Itu anugerah. Itu pemberianmu kepada Tuhan. Tanda engkau mengasihi Tuhan. Tapi bukan yakin dari situ. Tapi yakin karena ada kabar baik. Karena ada firman Tuhan. Yang Yohanes 1 ayat 12. Firman itu telah menjadi manusia. Berarti waktu sudah baca Alkitab. Percaya firman Tuhan. Percaya Yesus. Itulah keyakinan yang sebenarnya. Amin. Terus lihat. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Jadi kekuatan Allah tidak dimanifestasikan dari karunia-karunia kita sebenarnya. Karunia itu pemberian Tuhan, tambahan. Justru kekuatan Allah dimanifestasikan dari kebenaran itu. Kekuatan Allah dimanifestasikan oleh Injil itu. Amin. Karena begini saudara. Ternyata di lapangan banyak pendoa-pendoa yang salah. Dalam beberapa waktu ini ada beberapa sekolah doa, tidak perlu saya sebutkan. Pertanyaan-pertanyaannya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang benar-benar masalah di lapangan. Sampai yang bertanya itu beberapa hamba Tuhan, pendeta, pendoa. Tapi mereka jujur. Sampai mereka bilang begini, ada roh ya, kemarin itu ya. Saya melihat ada, ini dapat penglihatan loh. Saya melihat ternyata di alam roh itu ada, bukan hanya roh setan, Pak. Ada roh setan, ada roh orang mati. Jadi yang mati mungkin punya perjanjian ditahan. Ada roh apa lagi macam-macam. Yang semua itu dia di Alkitab. Nah ini. Ini ketika tidak benar. Kekuatannya bukan firman Tuhan yang masuk campur-campur. Akhirnya kita kasih penjelasan. Ini kan tidak ada ayat firman. Tolong ditampilkan Ayub 7 ayat 9. Ayub 7 ayat 9. Supaya nanti kalau saudara melayani orang, saudara jelas tahu roh dalam alam roh itu hanya roh setan. Yang nanti ada tingkatannya dalam peperangan rohani itu. Tidak ada roh orang mati, arwah orang mati. Tidak ada. Nah ini kita baca ayatnya. Kita baca bersama. 1, 2 ya. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ayat 10. Ayat 10.
Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Ah, ini orang benar. Dia harus suka firman sehingga dia bisa keluar dari kekuatan Injil itu dari karena firman. Jadi orang mau bilang, orang yang sudah mati hari ke-7, hari ke-3 nanti bunyi-bunyilah di dapur. Kalau orang kita Batak, ngarobe. Benarnya? Ah itu, ngarobe. Sip, anu sudah, sip, apa sih? Dia, itu. Sip, anu sudah, diam semua. Ditungguin itu bunyi kerjung-kerjung. Padahal cicak yang lewat ya. Ah ini kan dibodoh semua. Dia juga ada kebahasannya lebih ngeri lagi. Langsung mereka pura-pura kayak kerasukan. Jadi kerasukan aja dipancing-pancing. Karena opungnya udah datang. Dia begitu, saudara. Siapa tahu ada pesan-pesan kan? Kali aja dapat nomor togel. Nah ini gara-gara apa? Tidak benar. Kenapa tidak benar? Tidak yakin sama kebenaran Tuhan. Campur-campur. Oh iya, kami kebiasaan. Memang kebiasaan boleh. Selama kebiasaan itu tidak melanggar firman Tuhan, silakan. Untuk menghibur orang-orang. Misalnya ada hari ke-7 tapi tidak ada maksud karena hari ke-7 ya. Tapi tujuannya menghibur. Saudara silakan. Tapi ya susah juga. Kebanyakan bukan menghibur. Ujung-ujungnya kebiasaan kan. Halo? Nah ini terlalu banyak ayat. Jadi kuasa doa hanya ditentukan. Yang pertama, bagaimana kita menjadi orang benar. Yang kedua adalah siapa yang berdoa itu. Yang berdoa itu harus punya keyakinan. Jadi yang pertama kehidupannya. Jadi itu bicara dia di masyarakat. Yang kedua siapa dia di hadapan Tuhan. Kalau dia di hadapan Tuhan benar-benar yakin. Dia benar-benar percaya dalam setiap kebenaran yang dia sudah terima. Ada kekuatan, ada kuasa. Maka percayalah orang yang berdoa itu mengalami terlalu banyak kuasa. Amin. Tapi kalau yang berdoa itu hidupnya saja seperempat. Ya, setengah-setengah. Terus juga keyakinannya bukan kepada Injil. Hidupnya dengan Tuhan bagaimana? Ya tentunya masih dia harus tumbuh lagi. Bukan tidak ngalami loh. Tuhan itu terlalu baik. Katakan temannya, Tuhan terlalu baik. Tapi masih harus bertumbuh. Jadi penting ini saudara. 2 poin. Apa tadi? Yang pertama. Hidup jadi orang benar. Ini dulu. Nah orang benar juga nggak bisa dilepaskan urusan hati. Orang juga harus mau mengampuni. Tidak boleh simpan dendam. Itu orang benar. Tidak boleh salah paham. Kadang orang Kristen sih jago berdoa. Tapi gampang salah paham. Ini juga menghalangi kuasa doa loh. Misalnya begini. Om Martin tadi contoh ya. Sederhana. Pasang-pasang sesuatu di badan saya kan. Saya mulai salah paham. Ini orang mau ngapain? Padahal kan baik punya tujuannya. Pasang mic kan gitu. Nah ada orang udah salah paham duluan. Belum apa-apa udah salah paham duluan. Ini tidak baik juga. Kalau terlalu banyak salah paham. Nah makanya sebagai pendoa itu. Orang yang suka berdoa. Pasti semua itu hilang. Bukan berarti gak punya salah paham. Bisa. Tapi karena dia terus berdoa cepat. Ini pikiran saya aja. Kan? Sebagaimana ilustrasi yang sering kita sampaikan di mimbar ini. Kalau saudara sering bergaul dengan bengkel mobil, ya, pastilah saudara kecepatan oli. Benar nggak? Pasti saudara bau solar, bau bensin. Ya? Beberapa tahun kemudian minimal bisa buka busi lah. Servis nggak bisa ya, minimal bisa buka busi atau buka ban. Kalau saudara setiap hari nongkrong di Pak Napitupulu nongkrong tiap hari, nggak bisa buka ban, itu pertanyaan besar. Tiap hari selama bertahun-tahun, berarti saudara nongkrong cuma ngerecokin. Tapi kalau saudara nongkrong benar-benar jadi teman Pak Napitupulu, minimal bisa buka ban. Kalau baru 1-2 hari saya mungkin belum. Saudara tiap hari nongkrong sama tukang jual ikan asin, pasti saudara pulang bau ikan asin. Kalau tiap hari kita juga suka berdoa, pasti kita dapat baunya Tuhan. Ya? Baunya Tuhan itu kehidupan Tuhan yang benar. Dan Tuhan merindukan itu. Jadi 2 poin ini penting sekali. Baik. Kalau saudara sudah mengerti 2 poin saya akan sampaikan. Saya bagi di sini 4 hal saja.
4 poin saja kuasa doa yang akan dialami oleh orang-orang Kristen yang mau sungguh-sungguh bertumbuh. Gitu. Baik waktu dia punya masalah atau tidak punya masalah. Baik itu bicara pertumbuhan dirinya atau ketika dia dipakai Tuhan untuk orang lain, untuk gereja, untuk kota, untuk pulau, untuk bangsa. Ada 4 hal ini dulu saya rangkum. Karena kalau dibahas semua terlalu banyak, nanti saudara ikut lagi sekolah doa dan baca buku sekolah doa. Di situ ada sedikit rangkumannya. Yang pertama, saudara. Jadi kuasa doa yang pertama itu adalah menghadirkan kerajaan Allah. Amin. Jadi orang yang hidup benar, orang yang punya keyakinan yang teguh di dalam Injil. Dan percaya Injil itu kekuatan Allah, kekuatan Tuhan yang akan dimanifestasikan ke bumi ini lewat hidupnya. Dia akan mengalami kuasa doa yang pertama, yaitu dia mengalami kerajaan Allah datang. Ayatnya di mana? Saudara baca doa Bapa kami. Matius 6, jelas sekali. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Ulang-ulang kita sudah khotbahkan di sini. Bicara Bapa kami di surga. Itu bicara begini. Orang yang sudah mengenal Tuhan. Ya, orang yang yakin akan firman Tuhan. Dia juga yakin Tuhan bukan sekedar Tuhan yang maha besar. Tapi Tuhan yang kita sembah itu adalah Bapa kita. Amin. Itu. Makanya Tuhan bilang kalau kamu berdoa, panggil aku Bapa. Memang aku Tuhan yang besar, memang aku Tuhan yang hebat, omnipotent, omnipresent, omniscience. Maha kuasa, maha hadir, maha tahu, maha hebat, maha perkasa. Tapi aku Tuhan yang omnipotent, omnipresent, omniscience itu. Sekarang rela menjadi Bapa bagimu, anak-anak. Amin. Berarti saudara, ketika saudara bisa panggil Tuhan yang maha besar jadi Bapa, itu bicara hubungan. Ini sudah bicara satu kedekatan. Kalau dekat saudara, berarti Tuhan yang tadinya jauh harus naik pesawat jet ke surga. Pesawat apa tuh? Bukan pesawat jet ya. Pesawat roh ke surga, sekarang dia bisa datang ke bumi. Jadi waktu berdoa saudara, saudara mendapatkan kuasa menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Menghadirkan kerajaan Allah di hidup saudara. Ini dulu. Saudara jangan berdoa untuk menghadirkan helaian-helaian dolar di dompet. Jangan itu dulu. Menghadirkan keping-keping emas. Kemarin saya dikirimin teman berita. Saudara pernah dengar namanya Bitcoin? Nah, ini sekarang sudah masuk era itu. 1 keping Bitcoin itu ada yang harganya sampai 2,7 triliun. Jadi saudara jangan pikir nanti orang bawa uang kayak uang 1.000 kurang lebih. Uang 1.000 lama yang kuning di tengah, silver, besarnya kurang lebih segitu. Saudara pikir bahwa orang miskin uangnya cuma 2,7 triliun. Nah, jangan saudara berdoa yang gitu dulu. Dan itu tanda-tanda akhir zaman. Kemarin berita di televisi, kalau saudara nonton, Indonesia akan segera mengeluarkan rupiah digital. Halo? Jadi perkembangan zaman kita tidak bisa halangi. Kita tidak bisa buat apa-apa. Makanya perlu sekali kita yakin kepada Tuhan. Alkitab berkata, dunia akan berubah, tapi Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan tidak pernah berubah. Jadi penting sekali. Dan nanti satu-satunya kekuatan, satu-satunya kuasa yang bisa menolong kita menghadapi semua itu apa? Doa. Saudara nanti bangga, punya mobil 10, rumah 10. Itu paling baru berapa M. Ini orang jalan-jalan cuma bawa 1 keping. Isinya berapa? 2,7 triliun. Ngiri kali. Bukan miliar, triliun. Triliun apa triliun? Apa triliun? Soalnya itu kayaknya jauh kali. Jauh kali. Saya nonton baik-baik itu videonya saudara. Itu kan dalam US dollar ya. Dalam US dollar dirupiahkan 2,7 triliun. Satu keping itu. Makanya jangan ada yang sombong saudara. Saudara bersyukur punya 30 koin 1.000. Puji Tuhan.
Bisa bayar parkir ya. Bisa beli bensin 3 liter. Haleluya. Jadi saudara, waktu saudara sungguh-sungguh berdoa, melekat yang tadi. Kenapa? Saya sampaikan tahun ini Tuhan mau kita 2M. Mengucap syukur dan melekat. Karena melekat itu satu-satunya bisa membuat kita hidup dalam doa baik-baik. Amin. Tidak ada orang bisa berdoa kalau tidak melekat. Dan tidak ada orang bisa melekat kalau tidak berdoa. Jadi doa sampai kerajaan Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan, waktu saudara sungguh-sungguh berdoa dulu, kasih mula-mula awal bertobat. Memang itulah. Kalau Roh Kudus itu benar-benar baru melawat kita. Hampir semua doa kita pasti dijawab. Semua pasti punya kesaksian. Awal-awal bertobat, doa apa saja Tuhan. Tapi lucunya, kok tidak pernah kita minta yang daging-daging. Itu enggak? Coba waktu itu kita mengerti. Waktu baru bertobat langsung minta rumah 3 gitu ya. Mobil 10. Ternyata dari situ kita bisa tahu waktu Roh Kudus lawat kita. Waktu Tuhan sedang mencangkokkan kita ke pohon anggur itu supaya kita bisa melekat. Amin. Memang itu dia sedang berurusan dari dalam. Roh Kudus itu sedang berurusan dengan roh. Dalam roh, keinginan roh. Halo? Tidak ada itu halal jasmani. Dalam keinginan roh tidak ada itu halal jasmani. Saudara buka Galatia 5 ayat 22. Perbuatan daging telah nyata. Pula hawa nafsu, kedagingan, perceteruan, percideraan, bla 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 bla. Semua itu mendatangkan murka Allah. Dan orang yang melakukan itu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Saudara bisa tampilkan Galatia 5 ayat 21-22 selanjutnya. Tapi buah roh. Berarti keinginan roh. Memang waktu kita berdoa, kita bisa doa 1 jam, 2 jam. Tidak ada pikiran kita ke situ. Kenapa? Memang kita sedang mendapatkan kuasa untuk menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu datang perlu buat apa, saudara? Ini saya catat ya, cepat ya. Ternyata kerajaan Allah itu perlu datang supaya kerajaan setan pergi. Saya tidak perlu buka banyak ayatnya. Sambil kalau ini media saya tampilkan. Lukas 11 ayat 20 dikatakan, kurang lebih begini ayatnya. Jika aku mengusir setan demi namaku, mengusir setan demi namaku, sesungguhnya kerajaan Allah sedang datang. Jadi kalau kerajaan Allah datang, pasti setan pergi. Nah ini bicara konteks peperangan rohani paling dasar. Bagaimana saudara bisa dibawa Tuhan masuk dalam peperangan rohani, usir setan, bongkar dia punya markas dan sebagainya. Seperti yang Pus lakukan, seperti yang pemimpin kita lakukan. Kalau saudara belum dapat kerajaan Allah. Jadi berdoa untuk mengalami kerajaan Allah. Saudara sudah mengalami kerajaan Allah, saudara percaya tidak ada kerajaan yang lebih hebat daripada kerajaan Tuhan. Kalau saudara pernah makan bakmi paling enak di dunia, saudara akan bilang itu bakmi paling enak. Orang kasih bakmi yang lain, saudara tidak tertarik lagi. Betul nggak? Kalau saudara pernah minum minuman yang sangat enak, saudara yakin sama minuman itu, saudara tidak mau minum lagi yang lain. Benar nggak? Begitu juga. Kenapa doa itu urusan pertama kerajaan Allah datang? Kerajaan Allah itu kalau datang menghancurkan kerajaan setan. Yang paling utama kerajaan setan di mana? Di lingkunganmu maupun di dirimu sendiri. Kan setan itu kerjanya intimidasi. Kalau baca baik-baik ya, Efesus 6. Supaya kamu kuat. Tetap bertahan. Tetap berdiri. Menghadapi tipu muslihat. Tipu muslihat. Itu Efesus 6 ayat 12-13 itu. Nanti coba dicari, tampilkan lagi. Jadi supaya kita bertahan dalam tipu muslihat. Memang kerajaannya ada. Itu nanti saat saudara sudah bertumbuh dalam tingkat doa. Tuhan percayakan saudara berhadapan muka dengan setan. Ya saudara berhadapan secara harafiah. Berdoa. Tapi sebelum itu saudara perlu kerajaan Allah membangun iman saudara. Kita ini dari didikan nenek moyang, pengaruh nenek moyang. Nah itu sebab itu ambil perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Ayat selanjutnya. Berarti ayat di atasnya. Ayat berapa itu? 11 berarti. Ayat berapa itu ada tipu muslihat? Coba terus. Di situ-situ aja itu. 11. Ayat 11. Nah, kenakanlah seluruh. Nah, melawan tipu muslihat iblis, saudara. Melawan tipu muslihat. Makanya saya sering khotbah di sini. Saudara kita bohongi pendeta.
Saudara bisa bohongi keluargamu. Saudara bisa bohongi bosmu. Tapi kamu tidak bisa bohong sama setan. Kenapa? Karena setan bapak pendusta. Dia lebih jago bohong dari kamu. Makanya waktu bicara peperangan rohani, benar-benar hidup kita harus benar. Gak bisa bohong sana, bohong sini. Tertawa dia. Waktu kau thanking dulu banyak kesaksian kan. Kau thanking setan. Setan bilang, kawannya kita. Pastor Mama, in the name of Jesus, dia bilang, jangan pakai bahasa Inggris kau lae, pakai bahasa Batak kita lae. Kemarin kita sama-sama di Laposa. Kita ini. Tipu muslihat setan itu banyak. Makanya perlu kerajaan Allah. Dari seluruh kerajaan Allah, kerajaan yang ada di bumi, ini saudara perhatikan baik-baik. Ini mungkin saudara nggak dengar lagi. Dari semua kerajaan di bumi, ya, semua punya hierarki, punya aturan, punya politik. Hanya satu kerajaan yang tidak ada politiknya. Tidak ada tipu-tipu. Tidak ada maksud-maksud jahat. Tidak ada mau mengambil pajak. Tidak ada harus punya hierarki. Tidak ada. Kerajaan apa? Kerajaan Allah. Jadi kalau Tuhan berkata, waktu kamu berdoa, kerajaan Tuhan datang. Berarti dia membersihkan seluruh hati kita. Dia membersihkan seluruh hidup kita. Amin. Jadi waktu saudara berdoa, kerajaan Tuhan datang, jadilah kehendakmu. Nah ini, kehendak Tuhan itu apa? Supaya kita jadi garam dan terang. Kehendak Tuhan itu apa? Kita jadi berkah. Kehendak Tuhan apa? Kita hidup dalam kasih. Jadi waktu kita berdoa kerajaan Tuhan datang, merubah semua keegoisan kita. Saya yakin dan percaya, orang yang berdoa dan kerajaan Tuhan datang, pasti egoisnya hilang. Pasti karakternya berubah. Tidak ada orang yang berdoa, karakternya tidak berubah. Pasti berubah. Terlalu banyak bukti. Saulus itu bukan penipu saja, pembunuh. Kira-kira saudara pernah ketemu orang yang pernah membunuh? Pembunuh itu sifatnya berbeda, saudara. Sangat susah dirubah. Tapi ketika dia bertemu Tuhan, mengenal Tuhan, ada iman. Saulus jadi Paulus. Pembunuh jadi rela dibunuh. Amin. Amin. Pembunuh yang penuh amarah mau bunuh orang, dia katakan begini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah. Bahkan ketika Nabi Agabus ambil ikat pinggangnya dan bernubuat, demikianlah yang terjadi bagi orang yang punya ikat pinggang ini, dia akan diikat dan dibelenggu. Apa kata Paulus? Biarkan itu terjadi. Halo? Nah ini, jadi kalau saudara belajar psikologi, karakter tidak bisa berubah. Tapi diarahkan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan. Waktu saudara berdoa, karakter saudara berubah. Petrus juga berubah. Saudara tahu sifat Petrus. Ini kalau bicara 12 rasul ini lucu. Saya heran loh. Kenapa Tuhan Yesus tidak bikin satu semua 12 rasul itu harus melayani dengan gaya begini. Tapi ternyata Tuhan ikuti karakter mereka masing-masing. Karena Tuhan Yesus percaya sekali waktu karakter mereka berubah. Petrus bilang, sekalipun engkau ke dalam lubang maut Tuhan, aku ikut. Wow. Karena Tuhan waktu Tuhan Yesus berkata begini, ke tempat aku pergi kamu tidak pergi. Aku ikut. Menyala-nyala Petrus ini kan. Apalagi dia bilang, tidak boleh terjadi. Sampai dia potong telinga Malkus. Tapi Tuhan Yesus bilang, sebelum ayam berkokok, kau sangkal aku 3. Tapi Petrus yang kaya begitu. Ketika dia dalam loteng Yerusalem, betul ya? Dia merendahkan diri taat firman Tuhan. Tunggu di situ, betul ya? Tunggu di situ bukan main HP. Ya kan? Kayak sekarang kalau lagi tunggu semua kita pura-pura sibuk pelayanan, balas WhatsApp. Padahal sambil WhatsApp sambil nonton yang lain-lainnya. Apalagi anak muda. Bagaimana? Siap Om. Main HP. Tunggu di situ itu dia berdoa. Amin.
Di loteng Yerusalem mereka berdoa. Mereka tetap melekat. Petrus yang tadi seperti itu berubah jadi apa, saudara? Pengkhotbah yang dahsyat. Alkitab tidak mencatat 5.000 laki-laki yang diberikan Tuhan Yesus makan. Dikhotbahkan kalau dihitung. 1 istri berarti 10.000. 1 anak 15.000. Masalahnya zaman dulu anak banyak. Mana ada anak 1, anak 2 zaman dulu. Saya punya teman di Gading Serpong. Zaman sekarang anaknya 8. Kemarin baru lahir yang ke-8. Begitu saya dengar saya bingung. Mobil apa yang cocok kalian pakai satu keluarga? Pasang bangku di atap. Nah, zaman sekarang aja masih ada anak 8. Zaman dulu bapak saya 11 orang. Bayangkan kalau itu orang Israel bawa anak 10 orang. Serat berapa puluh ribu. Nah ini. Tapi Alkitab tidak mencatat. Orang atau belasan ribu orang yang makan, semua ikut Yesus. Mungkin hanya sekian persen. Tapi Alkitab mencatat, sekali khotbah Petrus, 3.000 orang bertolak. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Berarti doa bisa merubah karakter. Filipus itu orang yang bilang sama Tuhan Yesus. Kalau sudah baca Alkitab, orang yang bilang begini, yang kami punya cuma 5 roti 2 ikan. Betul gak? Kalau dipecah-pecah pun tidak bisa habis. Artinya apa? Tidak punya iman ini orang. Filipus ini. Tapi begitu dia berdoa, kerajaan Tuhan datang. Tiba-tiba dia bisa terbang. Rasul yang bisa terbang itu Filipus. Harry Potter juga kan. Saudara baca Alkitab tidak? Kisah para Rasul pasal 8, sida-sida dari Ethiopia. Habis dia beritakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia, Tuhan dia. Doa karunia itu muncul lagi. Kalau karunia itu muncul, kita orang Pus tidak takut tiket. Mau pesawat, mau kereta, aman. Tinggal berdoa, Tuhan kemana? Ke sini. Tuing. Kira-kira itu bisa terjadi enggak? Bisa. Tapi kebutuhan. Tuhan bilang, kalian sudah banyak pesawat, mau ngapain terbang? Kalau satu Papua lain atau dari Afrika satu Afrika lain, mungkin bisa. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Nah ini saya harus bagikan karena daripada kita dengar berita-berita negatif, ini kita angkat Alkitab ini terlalu banyak berita sukacita yang bisa membuat kita punya perspektif yang bagus. Saudara pengen nggak pelayanan Filipus kembali lagi? Terbang loh. Apakah hanya Filipus? Elia juga. Tahu-tahu dia sudah ada di sana, betul nggak? Dia sudah mendahului Ahab. Ahab lagi pakai kereta kuda. Elia sudah sampai. Hebat nggak? Saya kalau baca Alkitab ulang-ulang nih, saudara ini. Kadang Tuhan, bagaimana caranya supaya dapat itu? Karena masalah Pus terbesar dulu itu adalah tiket. Kita harus berdoa, tapi Tuhan aja detik-detik terakhir. Makanya jangan cepat putus asa. Mau berangkat tanggal 2, tanggal 1 dipanggil pelayanan. Padahal harus tanggal 1 persiapan, betul ya? Kadang orang lain persiapan 3 bulan loh, di rumah gak pelayanan. 3 bulan persiapan. Kita saudara harusnya persiapan tanggal 1 pelayanan supaya dapat tiket saudara. Yang harusnya buat kita beli bakso, beli mie ayam, palmerah ya. Bubur ayam, bubur tapi kita harus pelayanan supaya dapat tiket. Puji Tuhan, ini saya keluar dari konsep, dari khotbah. Di karunia Tuhan, Pus diangkat Tuhan. Sekarang sudah gembala saudara, jadi ketua doa loh. Amin. Dan beliau diberikan kasih karunia untuk membawa nama Pus. Dan kalau nama Pus ya kita, siapa lagi? Untuk bisa melayani ke seluruh Indonesia. Tiket aman. Nah, tepuk tangan. Ini yang tidak tepuk tangan ini tidak pernah berjuang beli tiket. Makanya kayaknya dengar ini kayak apa itu? Coba saudara kayak saya. Itu sudah mau hari H. Itu antara tiket dan tinggalin uang di rumah itu doanya nggak tahu yang mana. Akhirnya doa saja, puji Tuhan. Doanya cuma begitu. Kemarin saya bilang ini, kita ini orang Pus sudah biasa. Pergi tidak bawa uang. Yang penting pulang bawa uang. Haleluya. Itu kalau kerajaan Allah datang.
Supaya saudara jangan ngantuk ya. Jadi karakter juga berubah. Kerajaan setan sebenarnya yang membuat karakter kita itu susah dirubah itu setan, roh nenek moyang, ikatan-ikatan. Jadi kalau berdoa kerajaan Tuhan datang, saya sangat percaya karakter berubah. Dan kalau sekiranya ada hal yang belum bisa saudara lepaskan oleh anugerah Tuhan, Alkitab berkata Tuhan menuntun orang benar ke tempat penggembalaannya. Tuhan menuntun orang benar ke tempat pertumbuhannya. Waktu saudara bertumbuh jadi orang benar, saudara sudah datang ke kerajaan Allah, tapi rasa-rasanya masih ada kerajaan setan yang luar biasa. Tuhan akan menuntun saudara kepada hamba-hamba Tuhan yang memberkati saudara. Katakan kepada orang-orang yang bisa mendoakan saudara. Kuncinya cuma satu, jadi orang benar. Orang benar itu apa? Rendah hati. Saudara datang kepada orang pendoa yang super, nomor satu di dunia pun ada. Kalau saudara tidak rendah hati, tidak bisa juga. Kuncinya cuma rendah hati. Pak, saya mau didoakan. Apa? Ini. Kan gitu. Tapi kalau kita sudah merasa jago berdoa, ini yang udah repot. Ini yang repot. Waktu anak saya masa-masa kritis, saudara, istri saya, itu semua dokter rumah sakit bilang tidak bisa lahir. Dengan rendah hati. Saya telepon Bapak Gembala. Bahkan waktu itu saya berharap dia datang. Tapi dia lagi di Kupang, Kang. Gimana itu? Saya telepon, Pak, tolong doakan. Ini dokter bilang begini, ini bilang begini, ini bilang begini. Tidak bisa begini. Saya tidak tahu, yang pasti saya cuma ingin bilang begini. Kamu percaya saja ya. Gitu. Nah, percayanya sama siapa tadi saya bilang ya. Kalau saya percaya sama Bapak Pendeta John, maka mujizat tidak terjadi. Nah, di situ dibahas Roma 16 ayat 1. Sebab aku punya keyakinan yang teguh kepada Injil. Jadi saudara hanya percaya kepada firman Tuhan. Tapi saudara rendah hati, minta tolong kepada teman-teman seiman. Pemimpin saudara, sahabat saudara. Telepon lo, mau gimana? Serangan dokter datang terus. Potong. Ih. Kalau nggak potong, mati kan gitu. Ya rendah hati. Tapi puji Tuhan. Kerajaan Allah datang. Intimidasi pergi. Hati berubah. Mujizat terjadi. Amin. Yang kedua. Kalau kerajaan sudah datang, maka saudara akan mengalami kuasa Tuhan yang berikutnya. Yaitu apa? Doa mengubah segala sesuatu. Nah, ini keren. Doa bisa mengubah segala sesuatu. Tapi doa mengubah segala sesuatu, saudara harus mengalami kerajaan dia dulu. Apa yang dirubah? Roh saudara berubah. Jiwa saudara berubah. Tubuh saudara berubah. Roh saudara berubah itu apa? Hati saudara mau untuk Tuhan. Benar-benar hanya percaya Tuhan. Orang boleh tinggalkan saudara. Semua boleh tinggalkan saudara. Orang boleh salah paham sama saudara. Tapi roh saudara yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Jiwa saudara berubah itu apa? Karakter tadi. Perasaan. Jiwa itu tempatnya perasaan, pikiran, kehendak atau kemauan. Semua itu berubah. Perasaan yang tadinya baper. Tahu baper? Dikit-dikit. Baper banget. Pendetanya khotbah untuk semua orang, dia pikir untuk dia. Emang cuma kau jemaat? Justru kalau saudara merasa untuk Anda, itu puji Tuhan. Artinya Roh Kudus sedang berperkara. Tapi kadang orang kalau tidak mengalami kerajaan Tuhan, itu baperan. Itu pasti pendeta itu. Itu pasti. Jadi. Nah, itu perasaan dirubah. Makanya dalam kitab Filipi dikatakan hendaklah pikiran dan perasaan Kristus. Tidak dikatakan pikiran saja. Coba saudara buka Filipi 2 ayat 6 atau 7 itu. Hendaklah pikiran dan perasaan Kristus tinggal dalam hati kamu. Jadi saudara, doa itu mengubah semuanya. Ini saya bicara konteks kita dulu, pribadi kita. Nah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan benarnya. Apa saya tambah-tambah? Pikiran dan berarti jiwa berubah. Perasaan kita dirubah menjadi apa? Seperti perasaan Kristus. Pikiran kita dirubah. Jadi pikiran yang tadinya daging, aduh, gimana mau makan uang tinggal 1.000? Pikiran kan? Gimana mau ini? Gimana mau itu?
Tapi Kristus saudara nggak bawa apa-apa. Saya pernah bersaksi ya. Kenapa Jawa alami terobosan? Ini saya harus angkat terus supaya saudara mengerti. Memang ketika kita kadang ada harga yang dibayar. Karena pikiran kita ini jahat dan perasaan kita jahat. Pertama kali saya ke Jawa saudara, saya ingat sekali. Semoga Pendeta Thompson dengarin. Dulu yang antar saya ke Sangiang bis, Pendeta Thompson sama Pendeta Yakobus. Saya punya uang kalau saya tidak salah cuma dapat hari itu 100.000. Saya bagi adik saya sisanya 40.000. 60.000 saya pegang. Karena harga tiketnya 60.000. Coba saudara pikir pergi pelayanan luar kota tidak bawa uang. Sendiri lagi. Baru saya mengerti jangan kamu bawa apa-apa. Ini bicara kalau kamu pergi ke satu tempat jangan bawa apa. Itu bicara kalau Tuhan izinkan. Percayalah Tuhan sertai. Karena Roh Kudus ada. Saya diantar naik mobil Karimun itu, tahu mobil siapa itu. Sampai ke situ naik bis, saya di tas itu bawa air minum. Katanya nyampe di sana kurang lebih 10 jam. Saudara tahu Tuhan bikin macet 19 jam. Belum ada Cipalu dulu. 19 jam. Tahu-tahu sampai Modern mobil yang tadinya besar kayak busway, ganti jadi mobil yang sebesar Kopaja. Karena harga 60.000 itu tiket super ekonomi. Jadi selama 19 jam saya duduk, lutut tidak bisa bergerak, tekuk lutut. Setiap kali mereka berhenti tempat makan, saya tidak makan. Saudara. Nah, ini. Tapi saya tahu, Tuhan sedang mengajar saya untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Saya bawa botol aqua yang 1,5 liter sama yang 600 ml itu di tas. Makanya begitu sampai ketemu pendeta yang undang saya juga waktu itu tidak kenal saya. Mudah-mudahan pendeta Julius nonton ini. Begitu turun, dia lihat, dia tanya. Maaf bro, supaya saya tidak ada syak di hati. Saya mau tanya bro, itu 2007. 2007 sudah berapa belas tahun lalu. Dia tanya begini, supaya saya tidak ada syak di hati bro. Bro benar-benar pendeta kah? Ini mau diundang KKR 3 hari loh. Gara-gara penampilan yang tidak meyakinkan. Itu kaki sudah mau, gimana itu, bergetar. Getar karena tidak bisa lurus, terus lapar. Macet. Dan Bapak Pendeta itu tunggu di tempat yang lain. Saya turun di Kelampok. Kalau ada orang Jawa, itu 1,5 jam atau 2 jam dari Purwokerto. Dia tidur di situ. Dia bilang, ini pendeta kemana? Mati lagi, sudah jatuh ketimpa tangga. Jadi tidak bisa baku kontak. Tapi waktu itu benaran. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa salah paham sama Tuhan. Yang ada sukacita. Sama bunyi perut. Nah, perutnya bunyi-bunyi. Akhirnya sampai di sana ditawarin makan. Ya udah, makan sopan. Makan sopan itu setelah jam 8. Jam 10 ditawarin lagi makan. Makan lagi. Itu makan balas dendam. Jadi saudara, jadi dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak, kemauan. Waktu saudara puja kerajaan Allah dan saudara berdoa, doa itu merubah semuanya. Nah kemudian apa yang berubah? Saya pernah khotbahkan contoh Raja Hizkia. Dalam kitab Yesaya 38, 2 Raja-Raja pasal 20. Tuhan berfirman, kasih tahu pesan-pesan terakhir kepada keluargamu. Karena engkau akan mati dan tidak akan sembuh. Yang sampaikan pesan siapa? Yesaya. Yang sampaikan pesan seorang nabi hebat. Dan sampaikan pesan kepada siapa? Kepada raja. Berarti ini nabi tidak boleh main-main. Kalau nabi salah suara, raja bisa potong dia loh. Nggak kayak kita sekarang. Suara Tuhan nggak ada pun kita ada-adakan. Kenapa? Kasih karunia. Zaman dulu saudara salah habis. Tapi Hizkia berdoa sungguh-sungguh. Betul? Saudara buka nanti 2 Raja-Raja pasal 18. Ayat 1 dan 2. Dikatakan Hizkia hidup benar. Kenapa Hizkia bisa merubah keputusan Tuhan? Karena dia hidup benar. Kalau Hizkia bukan raja yang benar. Ketika dia dengar perintah itu, vonis itu. Lalu dia membalikkan mukanya ke tembok. Tidak mungkin Tuhan jawab doanya. Tuhan akan bilang, tanganmu cemar,
hatimu kotor. Betul nggak? Tapi apa jawaban Tuhan? Telah aku dengar. Hebat nggak? Kenapa Tuhan bisa dengar doa Hizkia? Dia hidup benar. Ayub sudah benar. Pada zamannya tidak ada orang yang hidup sesaleh dan sebenar Ayub. Betul nggak? Tapi ternyata kalau saudara baca Ayub pasal 40 ayat yang ke-50 dikatakan. Dulu aku mengenal engkau hanya dari kata orang. Tetapi sekarang hatiku, mataku melihat engkau. Amin. Berubah. Dulu Ayub pikirannya cuma Tuhan bikin kaya, maka sampai diterjebak lewat perkataan. Tapi setelah dia merendahkan diri dan berdoa. Amin. Tuhan pulihkan keadaannya, berkatnya diganti 2 kali lipat. 2 kali lipat itu hebat. Kalau dia punya unta 5.000 jadi berapa? 10.000. Untung istrinya nggak 2 kali lipat. Ya kan? Punya anak, Yemima, apalagi Karen Hapuk. Satu lagi siapa itu? Yemima, Kezia ya? Nah, Yemima, Kezia dan Karen Hapuk. Tidak ada yang secantik anak itu di muka bumi. Doa mengubah semuanya. Saudara gini. Saudara mengerti nggak arti kata begini? Tidak ada yang secantik anak Ayub. Itu lahir dari orang kusta. Halo? Bisa ngerti? Kira-kira anak orang kusta cantik nggak? Nggak mungkin. Tapi karena Ayub berubah, Tuhan juga merubah jasmani Ayub. Jadi keturunannya pun cantik loh. Kusta itu yang rusak itu sebanyak sel. Bukan hanya darah, sel kulit, ada banyak. Makanya kalau tidak ditemukan obat yang tepat, sembuh, putus lagi. Sel. Berarti selnya rusak. Zaman sekarang aja orang takut sama namanya virus tokso, betul nggak? Mama cantik, bapak ganteng, kena virus tokso, udah selesai. Anak hancur-hancuran. Ini kusta. Anak sakit kusta. Apa saudara? Tepuk tangan sama Tuhan. Dan itu doa saya. Bapak boleh kurang tinggi. Anak harus tinggi. Nah, dulu Bapak terlambat cari kaki, pembagian kaki di surga. Sekarang Bapak doa tidak boleh terlambat. Cari kaki yang panjang. Itu doa. Doa mengubah. Kemudian saudara, yang ketiga. Ada banyak nih kalau jelaskan lagi luas sekali. Intinya roh saudara berubah. Jiwa saudara berubah. Pikiran saudara berubah. Yang ketiga, doa melindungi kita dari pencobaan. Nah ini. Jadi penting sekali berdoa supaya kita dilindungi dari pencobaan. Ingat baik, bukan Tuhan yang mencobai kita. Tapi yang mencobai kita itu ada 2. Yang pertama diri kita sendiri. Yang kedua setan atau dunia ini. Jadi kita harus berdoa supaya kita terlindungi dari keinginan kita sendiri. Terlindungi dari pikiran-pikiran kita yang salah yang membawa kita masuk ke dalam pencobaan. Ya, ada tetangga kami saudara yang lumayan kaya. Rumahnya besar itu kayaknya 6 rumah ke 8 rumah jadi 1. Tapi orangnya baik. Ya saya nggak kenal langsung, tapi kalau ketemu senyum, namanya tetangga ya. Mobilnya itu banyak sekali, 10 kah nggak tahu. Ya memang dia orang diberkati. Nah ada tetangga saya lagi, orang biasa, mobil cuma 1. Tahun berapa itu sebelum corona, 2019 dia beli, yang kaya ini beli lagi mobil baru. Nah tetangga yang cuma mobil 1, beli lagi mobil yang sama. Saingan coy. Nah, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan aman. Saya lupa. 6 bulan debt collector datang. Tahu-tahu sampai hari ini tidak ada itu mobil. Jadi salah siapa? Diri sendiri, betul? Pencobaan datang dari pengen gaya, pengen dibilang orang hebat. Berpadalah dengan apa yang ada. Amin. Nah itu. Terus yang berikutnya, pencobaan juga datang dari setan. Setan itu memang suka mencobai kita. Supaya apa? Supaya kita tidak bisa mengalami Tuhan. Supaya kita tidak mengalami janji-janji Tuhan. Supaya kita tidak diberkati. Saya yakin percaya ketika saudara sungguh-sungguh berdoa. Seperti tadi ya. Karena saudara benar dan punya pisteo. Yakin sungguh-sungguh. Maka jasmani saudara juga berubah.
Tapi pola pikirnya dirubah dulu. Bukan berdoa untuk kaya, untuk dapat segala, enggak. Tapi waktu saudara berdoa, Tuhan pasti rubah hidup saudara. Apa yang saudara butuhkan pasti Tuhan kasih. Amin. Nah ini tadi saya sudah saksikan. Salah satu kebutuhan GBI Taman Elang Push Ministry itu tiket. Puji Tuhan, minimal untuk satu sisi pelayanan ini. Betul ya? Kita akan punya banyak pelayanan. Minimal untuk satu sisi ini. Kalau kita Tuhan bawa, tiket aman. Iya kan? Nah nanti sisi yang lain doa lagi. Betul nggak? Sisi yang lain doa lagi. Berarti apa? Kebutuhan kita, Tuhan pasti kasih. Makanya dalam Filipi dikatakan, bawalah seluruh permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. Betul, saya ingat saudara. Meskipun kita berdarah-darah dulu untuk pelayanan. Tidak pernah paksa, Tuhan enggak. Panggil nama Tuhan dengan ucapan syukur. Bahkan ketika tidak ada mujizat, tiba-tiba Tuhan taruh di hati. Kau sudah punya mobil, ya naik mobil. Santai-santai saja. Enggak terlalu dibikin ribet. Saya mau pergi aja. Enggak nanti pas mau bawa mobil, persiapan dulu segala macam. Persiapannya ya malam sebelumnya. Taruh baju, itu aja. Kalau ada uang sedikit ya buat beli makan. Lihat-lihat bensin. Pernah kami jalan saudara itu cuma ada bensin. Bingung saya uang makan. Cuma ada bensin sama tol, tapi tol kayaknya setengah. Benaran ini. Bingung saya uang makan. Akhirnya masak dari rumah. Tiba-tiba lagi di Cirebon kayaknya itu. Di tol Cipali yang Cirebon. Telepon, Pak lagi di mana? Di sini. Minta nomor rekening dong. Wih, semangat langsung. Berhenti mobilnya. Gitu. Kalau nomor rekening itu angka yang paling sakti. Lagi tidur juga ingat. Kenapa? Saya diberkati, pengen berkati Bapak. Oh, oke. Sekian. Ternyata zaman sekarang kan canggih ya. Dalam tempo menit. Pak, udah masuk ya? Berapa? Makannya puas. Nah. Yang penting jalan dulu. Nah ini doa mengubah segala sesuatu. Yang penting hati saudara mengalami kerajaan Allah. Dan saudara akan terlindungi dari pencobaan. Kalau saudara banyak mengucap syukur, pencobaan tidak bisa datang. Saya udah khotbahin kemarin ya. 2M. M pertama mengucap. Karena itu kehendak Allah. Orang yang banyak mengucap syukur. Memang derita ada. Tapi derita tidak mencobai dia. Bisa ngerti ya? Pencobaan bukan penderitaan. Beda. Ada orang tidak dicobai. Tapi hidup dalam penderitaan. Ini bahaya. Tapi orang mengucap syukur. Ada banyak masalah. Banjir boleh datang. Uang boleh habis. Ya. Apa itu? Kandang domba. Apa? Lembu sapi terhalau dari kurungan. Ya. Semua uang ATM pergi habis. Tapi itu tidak membuat saudara menderita. Katakan amin. Tapi memang repot kalau orang Kristen belum dewasa. Kita yang sudah belajar untuk pencobaan seberat apapun tidak mendatangkan penderitaan. Akhirnya mereka mau berkati kita juga susah. Bilang, Pak Pendeta John sudah hebat, sudah kaya itu. Padahal, coba geledah dia. Karena senyum terus. Seolah-olah tidak ada penderitaan. Pencobaan mah banyak. Tapi pencobaan tidak bisa membuat kita menderita. Nah ini. Itu saya dapat rema. Mengucap syukur, itu bukan berarti saudara tidak mengalami masalah. Tapi orang mengucap syukur, hati saudara berubah. Ucapan syukur saudara membuat segala tantangan tidak membuat saudara menderita. Amin. Yang terakhir, yang keempat. Doa itu menjamin masa depan saudara. Wow. Ternyata kuasa doa itu bukan hanya untuk saudara, bukan hanya untuk kota-kota, bukan hanya untuk bangsa-bangsa. Tapi juga Tuhan bicara masa depan kita. Terlalu banyak ayatnya. Ini kalau saya khotbahkan panjang, saya lihat jam. Yeremia 29 ayat 11 berkata, Aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu rancangan damai sejahtera kayak lagu tadi ya. Rancangan penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Ayat 12. Apabila kamu datang berseru dan berdoa kepadaku. Amin. Aku akan mendengarkan kamu. Dan aku akan memberi diriku untuk mendengarkan kamu. Luar biasa. Berarti saudara, waktu kita berdoa ada jaminan masa depan. Makanya saya sering bilang di sini, doa itu seperti benih yang saudara sedang tabur. Bersyukurlah saudara yang dipanggil Tuhan dari muda.
berarti sudah banyak benih yang saudara tahu. Saudara tidak tahu berapa banyak, Tuhan yang tahu. Kemudian saudara pelihara doa itu. Kalau benih yang rasa-rasanya sudah banyak, cukup Tuhan yang tahu. Berarti waktu saudara berdoa, saudara sedang menyiram benih itu. Amin. Sehingga benih itu tumbuh jadi pohon. Dan sekali waktu pohon itu akan berbuah. Makanya ada banyak kesaksian orang berdoa biasa. Tiba-tiba dapat. Kenapa saya berdoa luar biasa? Nggak dapat-dapat. Karena kamu baru berdoa. Orang yang kemarin berdoa tiba-tiba dapat. Dia sudah berdoa dari dulu. Dia tidak berdoa jasmani, dia cuma mau berdoa, Tuhan ini aku, ini aku, ini aku. Kadang-kadang saudara berdoa dalam ketidakpengetahuan itu juga baik loh. Benar-benar kita cuma mau cari Tuhan. Pas berdoa mau minta apa ya? Enggak lah, Tuhan mengerti kok. Ya, terus doa-doa. Lalu nanti sekali waktu mulai ajar saudara untuk minta. Kapan hari, 2 hari lalu saya Zoom dengan satu perkumpulan. Anak-anak muda, banyak itu mereka, gereja-gereja. Ada satu anak muda bertanya, Pak, saya diberkati dengan khotbah Bapak, tapi saya mau tanya. Saya ini sudah berdoa, kurang lebih lah ada 10 tahun katanya, dari kecil sampai dia usia sekarang 20 tahun. Dan menurut saya terlalu banyak minta, Pak. Kira-kira salah nggak? Nah ini kan pertanyaan yang jujur, saudara. Jangan sok tahu, nggak mau tanya. Tapi tiap kali doa minta terus. Lebih baik begini. Rasa-rasanya saya doa ini minta terus. Kira-kira salah nggak Pak? Saya tanya Tuhan, jawabnya gimana? Langsung Roh Kudus kasih. Tidak apa-apa. Karena Tuhan memang mengajar kita untuk kenal Dia di tangga pertama, di tahap-tahap awal lewat minta. Makanya ada ayatnya, Matius 7 ayat tuh. Mintalah maka kamu akan. Itu ayat, kita tidak bisa usah ayat itu, kita nggak bisa tambah-tambah. Kalau Tuhan bilang minta, ya minta. Nanti waktu kamu sudah bertumbuh lebih jauh, Tuhan akan pimpin kamu untuk cari Tuhan. Nah, tapi di awal-awal, Roh Kudus yang tahu seberapa jauh kita dengan Tuhan. Memang kalau kita masih bisanya minta, ya minta. Tidak apa-apa. Supaya apa? Benar-benar hubungan Bapa dan anak ini benar. Jangan sampai pengetahuan kita lebih jauh dari hubungan. Tuhan bilang jangan minta, malu, pengemis. Padahal kamu belum kenal Bapamu. Jangan minta karena kamu kenal Bapamu. Kalau kau sudah kenal Bapamu, beda. Tapi kalau kita belum kenal Bapa kita, lalu kita pakai pengetahuan, itu berarti aku pengemis dong. Jangan. Bertumbuhlah sesuai dengan firman Tuhan tadi. Injil itu kekuatan Allah. Sampai hari ini saya tidak bisa ajar anak saya. Tiap hari di rumah ini. Rema itu sudah 2 trip, 2 putaran baca Alkitab. 2 putaran itu anak kecil loh. Saya sudah malas uploadnya. Capek. Dia sekarang sudah masuk kitab apa? 2 putaran. Wah. Kalau ada yang belum baca kalah sama anak 7 tahun. Perjanjian lama, perjanjian baru. Halo? Tapi sekalipun kayak begitu, tiap hari kami berdoa. Sudah berapa tahun ini? Tiap hari baca Alkitab, tiap hari berdoa. Kalau baca Alkitab baru dari Corona 2020. Tapi saya tidak bisa paksa dia untuk tidak minta sama saya. Saya tidak bisa ajar dia untuk tidak minta sama Tuhan. Biar dia kenal Tuhan. Amin. Siapa dia bilang, aku mau ini dong. Apalagi nggak pernah, aku mau mainan dong. Berdoa ya nak. Langsung dia doa di situ. Udah mana mainannya? Nah, perlu hikmat lagi ajarnya. Tapi paling tidak ajar dia. Amin. Nanti setiap kali ada mainan atau makanan, ajar dia lipat tangan. Terima kasih sama Tuhan. Jadi saudara, jangan takut minta. Bilang temannya, jangan takut minta. Nanti saudara sudah bertumbuh. Kerajaan Allah sudah merubah hatimu. Nah, itu sudah proses yang berbeda. Jadi menjamin masa depan saudara. Nah, bicara menjamin masa depan saudara, saya punya satu statement. Doa itu adalah kepastian yang tidak terlihat. Amin. Nanti saudara tonton ada satu film bagus. Waktu saya buka catatan ini buku dari tahun. Ini buku 2009. Ya, ini buku 2009. Ada catatan di sini, nanti saudara boleh nonton film. Saya catat di sini. Faith Like Potatoes. Nah, nonton?
Cari. Faith like potatoes. Faith itu, iman itu seperti kentang. Makanya saya katakan tadi, saya punya statement. Doa itu kepastian yang tak terlihat. Tidak terlihat pasti. Kentang itu, saudara. Entah bagaimana dia bertumbuh di dalam, kita nggak lihat. Yang kita lihat daun-daun. Dan beda dengan singkong. Singkong batangnya tinggi kan? Kalau kentang tidak tinggi, kecil aja. Tapi waktu panen nanti saudara kaget. Tahu-tahu kentangnya besar-besar. Amin. Iman. Doa itu bekerja sama. Orang beriman tidak kelihatan dari luar. Tidak kelihatan dari gayanya. Tapi tiba-tiba saudara heran lihat buah-buah hidupnya. Itu iman. Itu orang yang berdoa. Tiba-tiba orang terkagum-kagum. Kok bisa? Bisa. Saya sering bersaksi kehidupan pemimpin kita. Teman-teman pendeta di mana-mana bingung. Kok bisa? Yang dulu tukang tanam pisang. Kok bisa? Kok bisa? Apalagi kalau Pak John lagi kirim foto di Israel. Wah, itu bikin keki memang. Kalau kita kan sebenarnya teman-temannya itu pasti keki punya. Orang dulu makan jagung, sekarang makan salju. Nah itu kalau kita kasih kesaksian diri kita kan rasa-rasanya kurang enak ya. Tapi kita belajar. Dan orang berdoa, dia berani berkata seperti Paulus. Dan saya berani berkata itu kepada saudara. Paulus berkata begini. Ikutlah aku. Seperti aku ikut teladan Kristus. Amin. Orang yang berdoa dan hidup dengan iman. Dia akan berani berkata, ikut aku. Meskipun kau tidak suka sama aku. Karena aku sudah belajar meneladani teladan Kristus. Amin. Kadang kesombongan kita lah yang membuat kita tidak mau meneladani pemimpin-pemimpin kita. Kesombongan kita merasa kita lebih tahu. Kita juga bisa kok. Emang cuma dia itu yang bisa. Gue juga bisa. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau mau mengalami kuasa Tuhan, tidak bisa dilepaskan dari kerendahan hati. Amin. Jadilah orang Kristen yang benar. Dan jadilah orang Kristen yang punya iman. Doa sungguh-sungguh. Maka saudara dapat kuasa doa itu. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.